bersyukur pada sore hari ini kembali kita berkumpul untuk kita beribadah sekalipun secara online. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir dimanapun kita berada, baik di tempat ini maupun di rumah. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk menaikkan syukur kita, untuk mengagungkan Dia, Tuhan Yesus, yang sudah merendahkan dirinya mati di kayu salib bagi setiap kita. Sore hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami rindu Tuhan dalam kesehatian, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, tinggikan dan agungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau setia. Kasih-Mu besar, tiada seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, kami nikmati kasih-Mu setiap hari. Besar setiap-Mu Tuhan. Kerinduanku, kami mau datang padamu Tuhan, datang padamu Allah mulia, Allah mulia, mawar Syaronku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Terima kasih Tuhan, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku
tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita mau bangkit berdiri bersama Kami manusia yang berdosa,
Kami manusia yang banyak menyakiti hati-Mu, tapi pengorbanan-Mu di kayu salib menjadikan kami berharga, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Sehingga tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar menghadapi masa depan kami. Karena Tuhan yang pegang hidup kami, punya rancangan yang indah bagi kehidupan setiap kami. Sore hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau bersorak, kami mau bersuka cita lewat pujian penyembahan, untuk kami meluapkan sukacita syukur kami hanya bagi Yesus, Allah, Raja, Sahabat, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh tetap berdiri, yang tidak kuat berdiri boleh duduk. Kita mau naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Amin. Mari jemaat kita bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik.
Tuhan Allah kita mau siapkan hati kita saudara sore hari ini untuk kita mendengar firman Tuhan. Dia Tuhan yang begitu setia dalam hidup kita. Mari dengan pertolongan Roh Kudus kita mau menjadi umat yang setia kepada Dia. Setia hidup dalam rancangannya sampai akhir hidup kita, saudara. Berapapun usia saudara hari ini, tidak ada kata terlambat untuk menyerahkan diri masuk dalam rancangan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengelilingi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang memiliki rencana yang indah bagi setiap kami. Dan kami mau masuk dalam rencana-Mu yang lebih indah. Dan kami percaya lewat firman-Mu pada sore hari ini, itu memberi keterangan, membuka pikiran hati kami, untuk kami melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, di sisa hidup kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan bagi kami. Terima kasih urapi setiap kami, lembutkan hati kami untuk menangkap firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, firman yang didengar hari ini itu boleh tertanam, bertumbuh, dan ada kekuatan Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman. Urapi Pastor Benny Mayor yang akan menyampaikan firman, biar setiap perkataannya penuh kuasa, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Gereja Bethel Tabernakel JCC Bandung. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur boleh melihat lagi wajah-wajah yang luar biasa bersinar kemuliaan Tuhan. Amin. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih buat kesempatannya, buat Gembala, buat kesempatannya hari ini saya boleh melayani jemaat Tuhan dengan satu tema yang luar biasa, yaitu penginjilan sebagai gaya hidup kita. Amin. Saya percaya yang namanya gaya hidup adalah sesuatu yang akan kita lakukan, bahkan yang sudah kita lakukan setiap saat, setiap hari sebagai orang-orang percaya. Sebelum kita masuk dalam khotbah saya tentang penginjilan sebagai gaya hidup, saya ingin ajak saudara-saudara untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mulai. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat-ayat ini begitu penting mengingatkan saya dan saudara. Ya, kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus yang diletakkan dasar-dasar iman oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para gembala, oleh para pengajar, oleh para pendeta, oleh para penginjil. Ya, saya sangat terpaku di ayat yang ke-13. Dikatakan begini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya, sebelum pandemi COVID 2019, setiap hari kita berdoa membaca firman Tuhan. Setiap minggu kita datang beribadah di gereja dengan bebas,
tidak pakai masker, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bertemu dengan saudara seiman, ya. Kita bisa enjoy, menikmati hadirat Tuhan setiap minggu. Tetapi tahukah saudara bahwa waktu-waktu sebelum pandemi COVID-19 itu adalah waktu-waktu di mana saudara itu sedang dibangun secara iman, secara pondasi, secara kekuatan. Ya, saudara sadar atau tidak sadar, para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan sedang membangun, sedang meletakkan dasar di dalam hidup saudara. Dan ketika pandemi COVID-19 datang, ibadah tiba-tiba di stop, kita harus ibadah online seperti ini. Saya terpaku di ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Inilah waktu-waktu di mana kita semua sedang diuji. Bagaimana kita sedang dibuktikan apakah selama ini ketika kita sedang dibangun kerohanian kita, ketika selama ini kita dibangun, diletakkan dasar-dasar iman kita, apakah kita sudah benar-benar kokoh atau belum? Masa pembuktiannya ada di masa-masa yang sulit seperti sekarang, masa pandemi COVID-19. Ya. Makanya kalau dulu sebelum pandemi kita tidak sadar bahwa kita itu sedang membangun. Firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau dalam masa-masa yang sulit, kita tidak memperhatikan bagaimana kita membangun hidup kita, maka tentunya di masa-masa yang sulit ini, hidup kita pasti akan tergoncang, terombang-ambing, tergoyahkan. Ya. Ayat yang ke-14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Bapak Ibu, ayat-ayat ini juga sekaligus menjadi teguran bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan bahwa sebagai seorang pengajar, tugas kita adalah meletakkan dasar, memperkuat, memperkokoh bangunan Allah, yaitu Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang baik, kita harus mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menghadapi satu hari kelak, di mana hari Tuhan akan menyatakan atau menguji pekerjaan setiap orang. Ya, termasuk dalam hal penginjilan. Saya katakan bahwa penginjilan adalah gaya hidup orang percaya. Kalau dalam masa-masa yang sulit ini, kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak komplain, kita lebih banyak takut, kita lebih banyak khawatir, mohon maaf. Artinya selama Bapak Ibu Saudara beribadah, maka bangunan fondasi iman Bapak Ibu Saudara belum cukup kuat, belum cukup kokoh untuk menghadapi setiap badai, menghadapi setiap tantangan, belum tahan uji seperti kata firman Tuhan. Ya, masa-masa sulit ini adalah masa-masa pembuktian. Selama kita beribadah, selama kita mengiring Tuhan, selama kita menyembah Tuhan. Dan saya selalu katakan begini Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang sulit kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama kita tetap percaya dan menyembah Tuhan. Atau pilihan yang kedua kita akan komplain, kita akan kecewa dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji, akan nampak. Kalau hari-hari ini dalam masa-masa yang sulit ya, ekonomi sulit, bisnis semakin sulit, kehidupan sosial semakin sulit, dan kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan, kita mundur dari Tuhan. Mohon maaf saya harus katakan artinya selama ini, selama kita beribadah kepada Tuhan, belum cukup kuat fondasi iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Kenapa?
Karena orang benar tidak akan meninggalkan Tuhan sekalipun dalam masa yang sulit. Orang benar tidak akan mundur dari Tuhan sekalipun dalam masa-masa kesesakan. Tidak akan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bagaimana kita membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena sekali waktu nanti kita akan diuji. Ya, firman Tuhan berkata kita akan diuji dengan api. Sekali-kali waktu nanti kita akan terlihat benarkah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kokoh beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Nah, ini penting. Artinya apa? Artinya ini membuat kita berpikir ulang atau mengingatkan kita bagaimana selama ini kita beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang seperti apa. Rasul Paulus katakan, aku adalah seorang ahli bangunan yang meletakkan dasar. Ya, seorang hamba Tuhan meletakkan dasar, baik tidak baik waktunya. Kenapa? Karena seseorang akan nampak dalam masa-masa yang sulit. Rasul Paulus memberi kita contoh bagaimana dia tetap melakukan penginjilan, tetap menjadi saksi Tuhan, tetap menjadi pemberita firman, sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Artinya apa? Kita melihat bahwa Rasul Paulus punya iman, punya pondasi, punya dasar yang kokoh dalam beribadah kepada Tuhan. Imannya tidak bergantung pada kondisi, imannya tidak bergantung pada situasi, imannya tidak bergantung pada komentar orang, imannya tidak bergantung pada kehidupan sosial, imannya tidak bergantung pada status sosial, tetapi imannya hanya bergantung kepada dasar yang diletakkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ini penting saudara. Di ayat 16 dan 17 ditekankan bahwa kamu adalah bait Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Bait Allah yang kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Kalau kita ini bait Allah, bukankah seharusnya kita ada di dalam bagian kerajaan yang tidak tergoncangkan? Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan bergoncang. Tetapi sekali-kali firman dan kerajaan Tuhan tidak akan bergoncang. Dan firman Tuhan berkata, bait Allah itu adalah saya dan saudara. Jadi kalau kita adalah bait Allah, bukankah seharusnya kita juga tidak boleh ikut bergoncang seperti dunia yang sedang bergoncang? Tapi kalau kita ikut bergoncang, kembali lagi, artinya pondasi iman kita belum begitu kuat untuk menghadapi badai cobaan. Nah, PR hamba-hamba Tuhan, termasuk PR Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menjelaskan gini, bukan hanya bagian hamba Tuhan, bagian hamba Tuhan meletakkan dasar, tapi bagian jemaat Tuhan adalah memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Jadi ada kerjasama supaya saudara benar-benar menjadi bait Allah yang kudus, yang kokoh, dan yang tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita melihat satu teladan dari Rasul Paulus, ya, bagaimana dia tetap tidak tergoncangkan sekalipun ada di dalam situasi yang begitu tertekan, luar biasa, sengsara, tetapi dia tetap memuliakan nama Tuhan. Coba kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 di ayatnya yang ke 24 mulai atau 23 mulai. Kisah Para Rasul pasal 16 mulai ayatnya yang ke 23. Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Setelah mereka, ya, Paulus dan Silas, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan saudara, dipasung kakinya dengan sangat kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang dan hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kamu semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca barusan, kita melihat Rasul Paulus dan juga Silas tentunya. Bagaimana dua orang pribadi ya yang betul-betul memiliki fondasi yang kokoh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam keadaan yang sulit. Paulus dan Silas, mereka ditangkap, didera, dipukulin, ya. Mereka disuruh untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bukan cuma dimasukkan dalam penjara, kakinya harus dipasung dengan kuat, saudara. Artinya apa? Nggak bisa kemana-mana. Tidak bisa gerak sama sekali. Ya, keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu menderita, keadaan yang begitu sengsara. Di dalam penjara, dipukulin, dipasung dengan kuat. Lalu ada perintah dari komandan kepada kepala penjara. Jaga dua orang itu dengan sungguh-sungguh, ya. Ada kata sungguh-sungguh. Artinya apa? Betul-betul jaga orang ini. Jangan sampai lolos. Tapi ketika Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan, mujizat Allah terjadi. Tapi di sini kita belajar satu hal, saudara. Ya, dalam keadaan yang sulit, Paulus dan Silas tetap memuji dan menyembah Tuhan. Banyak orang tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan yang sulit. Banyak orang gagal percaya kepada Tuhan dalam keadaan susah. Banyak orang gagal untuk bersyukur dalam keadaan yang tertekan. Tapi Paulus dan Silas memberi kita contoh bagaimana imannya tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada situasi, tetapi imannya tetap membawa dia memuji Tuhan sekalipun keadaannya sulit. Banyak orang Kristen mau dapat mujizat baru mau bersyukur. Mau memuji Tuhan kalau doanya dijawab. Mau memuji Tuhan kalau berkat sudah diberikan. Tapi Paulus dan Silas memberi kita contoh. Bersyukur dulu, mujizat terjadi. Menyembah dulu, mujizat terjadi. Memuji Tuhan terlebih dahulu, mujizat terjadi. Percaya sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Kebalik ya. Banyak orang kan bilang, kalau Tuhan jawab doa saya janji saya akan melayani kau sungguh-sungguh. Layani Tuhan dulu sungguh-sungguh, baru mujizat akan terjadi. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan mujizat Allah terjadi. Ya, ketika puji-pujian dinaikkan, pintu-pintu sendi-sendi penjara terlepas. Pasungan Paulus terlepas.
Kaget si kepala penjara. Kenapa kepala penjara kaget dan dia takut sekali? Dia ambil pedang, dia mau bunuh diri. Pertanyaan saya, kenapa kepala penjara mau bunuh diri? Karena ketakutan, saudara. Karena perintah komandannya, jaga sungguh-sungguh dua orang ini. Jangan sampai lolos. Tapi ternyata oleh kuasa Tuhan mereka lolos, ya. Tapi kepala penjara diliputi rasa takut. Waduh, cilaka gua. Saya pasti mati habis ini. Komandan pasti ngamuk. Lebih baik saya bunuh diri. Yang luar biasa, ketika kepala penjara mau menghunus pedang, Rasul Paulus bilang, jangan celakakan dirimu. Karena kami semua tidak kabur. Kami semua tetap ada di sini. Pertanyaan saya begini, saudara. Kepala penjara itu nggak jadi mati, betul ya? Kalau kepala penjara nggak jadi mati. Dia mau bunuh diri, tapi tidak diperbolehkan sama Paulus. Jangan celakakan dirimu. Kepala penjara nggak jadi mati. Tapi yang menarik bagi saya adalah di ayat yang ke-30. Firman Tuhan bilang gini, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara perhatikan, kepala penjara mau bunuh diri, tapi tidak jadi. Artinya kepala penjara masih hidup, masih selamat. Tapi kenapa kepala penjara bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Bukankah kepala penjara itu sudah selamat? Tidak jadi mati? Tetapi kenapa dia bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ini menarik sekali, saudara. Dia tidak jadi mati. Tapi dia bertanya, bagaimana caranya supaya aku selamat? Saudara tahu, kepala penjara ini tidak jadi mati secara fisik. Tetapi kepala penjara ini sadar betul betapa rohaninya mati. Betapa batinnya mati. Ya, secara jasmani, secara fisik memang dia hidup, tetapi dia sadar betul secara roh kepala penjara ini merasakan kematian. Sehingga dia bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak, Ibu, Saudara, bukankah saat ini di masa-masa yang sulit pandemi COVID-19, banyak orang sedang bertanya-tanya. Semua orang sedang mencari keselamatan. Semua orang sedang mencari jalan keluar. Hidup sih, secara jasmani hidup. Tapi banyak orang punya sakit secara mental, punya sakit secara rohani, punya sakit secara batin. Sehingga tidak sedikit orang yang berkata, lebih baik saya mati daripada saya hidup seperti ini. Ya, saudara sering dengar orang-orang berkata demikian ya. Lebih baik saya mati daripada saya harus hidup seperti ini. Secara jasmani hidup, tetapi dalamnya, mentalnya, batinnya, rohaninya mati. Dan hanya satu caranya. Kalau rohani seseorang mau disembuhkan, kalau mental seseorang mau disembuhkan, hanya satu caranya, yaitu biarkan roh Allah bekerja dalam hati setiap orang. Di saat yang sulit seperti pandemi COVID ini, orang punya uang, nggak punya uang, semua ikut stres, Bapak Ibu. Tetap mereka cari
Bagaimana caranya supaya selamat? Karena ternyata uang tidak pernah bisa membeli nafas. Uang tidak pernah bisa membeli jantung yang baru. Uang tidak pernah bisa membeli paru-paru yang baru. Uang tidak pernah bisa membeli keselamatan. Tidak pernah bisa. Sehingga sekalipun seseorang memiliki banyak uang, jika dia tidak ada di dalam Kristus, maka dia tidak akan selamat. Kepala penjara, dia hidup secara jasmani, hidup secara fisik, tetapi dia menyadari bahwa dia membutuhkan satu kuasa. Kuasa yang ada di dalam diri Paulus dan Silas. Sehingga Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan mental atau rohani seseorang selain kita membawa orang-orang itu kepada Yesus Kristus dan membiarkan Roh Allah bekerja dengan dahsyat dalam diri seseorang. Ya, hari ini saya ingin mengencourage Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak, saya ingin meletakkan dasar iman Bapak Ibu Saudara, khususnya perihal mari kita tetap menjadi saksi Tuhan. Kita tetap menjadi saksi Kristus. Kita tetap membawa orang kepada jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan apapun juga. Hari-hari ini Bapak Ibu menghadapi masalah yang sulit, keadaan yang tidak enak, sakit penyakit secara fisik, secara mental. Tapi itu tidak boleh membuat kita berhenti untuk tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Memang tidak gampang. Memang tidak mudah. Beberapa minggu yang lalu saya punya teman Bapak Ibu Saudara harus keluarin uang 100 juta. Ya, secara tiba-tiba. Ya, bisa dikatakan kayak dia mungkin kena tipu, harus keluar 100 juta rupiah, masa yang sulit, di masa yang sulit. Lebih sulit lagi adalah ketika dia baru menerima Tuhan Yesus Kristus baru 1 tahun. Baru memutuskan ikut Tuhan Yesus 1 tahun. 1 tahun yang lalu. Dia chat saya di WA, dia bilang, 1 tahun, baru 1 tahun saya memutuskan sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Tapi saya harus mengalami keadaan yang begitu sulit. Saya kerja mati-matian, kayaknya sia-sia. Tiba-tiba dalam sehari harus keluar 100 juta. Tidak gampang, tidak mudah. Tapi saya katakan yang jauh lebih penting adalah keselamatan jiwa. Dan dia bilang, nggak gampang ya, nggak mudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam keadaan yang sulit. Saya katakan, iya, memang nggak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi, nah ini banyak orang salah motivasi ikut Tuhan ya. Kata orang lain, saya katakan orang lain saudara, ikut Yesus itu enak. Ikut Yesus itu digadang-gadang, wah ikut Yesus mah happy, sukacita, nggak ada masalah. Siapa bilang gitu ya? Karena firman Tuhan sendiri katakan sekali kelak pekerjaan bangunan ini akan diuji dengan api. Kalau tahan uji, akan dapat upah. Setiap kita akan menghadapi masa-masa itu.
Saya tidak menakut-nakuti karena ini firman Tuhan yang berkata. Tapi bukankah saya dan saudara adalah bait Allah yang harusnya kokoh dibangun? Tidak boleh bergoncang karena apapun juga. Tidak boleh bergoncang karena uang. Tidak boleh bergoncang karena pasangan. Tidak boleh bergoncang karena kekuasaan. Tidak boleh bergoncang karena sakit penyakit. Tidak boleh bergoncang karena masalah. Tidak boleh bergoncang karena apapun. Maka itu mari kita kokohkan diri kita seperti Paulus. Tetap menjadi saksi di dalam keadaan yang sulit. Bagi saya cerita ini luar biasa. Kenapa? Ya, saudara lihat, ketika kepala penjara mau bunuh diri, Paulus mencegah. Bisa aja loh sebenarnya ketika kepala penjara mau bunuh diri, Paulus biarin aja. Kan Paulus bisa berpikir gini, yang penting gue selamat. Yang penting saya keluar dari penjara. Betul nggak saudara? Paulus bisa. Apalagi orang zaman sekarang. Egois, memikirkan diri sendiri. Di masa yang sulit ini, bukankah banyak orang semakin menjadi egois? Hanya memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya selamat, orang lain nggak peduli. Nomor 2, yang penting saya dulu selamat gitu ya. Paulus bisa membiarkan kepala penjara itu mati, bunuh diri. Dan Paulus keluar dari penjara menghirup udara bebas. Dan berpikir yang penting saya selamat. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia berkata jangan celakakan dirimu. Paulus mencegah kepala penjara untuk bunuh diri. Dan di situ kita melihat bagaimana Paulus adalah orang yang betul-betul fokus kepada jiwa-jiwa. Paulus adalah rasul yang betul-betul mencintai jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa, dan menginginkan setiap orang diselamatkan. Dan lewat kesaksian Paulus, akhirnya kepala penjara itu diselamatkan, baik secara fisik maupun secara mental atau rohani. Amin. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Hari ini kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih senantiasa bersaksi? Apakah kita masih senantiasa fokus kepada jiwa-jiwa? Apakah kita senantiasa masih bergairah menceritakan tentang Tuhan Yesus? Apakah kita masih bergairah memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam keadaan yang sulit? Masihkah kita punya gairah itu? Memikirkan orang lain, keselamatan orang lain, bukan hanya keselamatan kita sendiri. Luar biasa. Tapi sayangnya justru banyak orang di masa yang sulit ini meninggalkan tanggung jawabnya untuk menceritakan, memberitakan firman Tuhan di masa-masa yang sulit. Ya, saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersaksi? Bagaimana kita memulai? Bagaimana kita tetap menjadi pribadi bait Allah yang kokoh seperti yang firman Tuhan tadi kita baca? Bait Allah yang kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, yang pertama, kalau kita mau senantiasa jadi saksi Kristus, kita harus mengalami Kristus terlebih dahulu. Baru kita bisa menceritakan tentang Tuhan. Alami, mengalami Kristus setiap saat, senantiasa. Dan pengalaman-pengalaman dengan Kristus itu bisa kita dapatkan lewat proses, lewat masalah, lewat badai. Amin. Nggak ada aminnya. Ini berat, saudara ya. Kalau kita mau mengalami Tuhan, kalau kita mau punya pengalaman dengan Tuhan, pengalaman itu bisa kita dapatkan di dalam masalah, dalam badai. Bukankah firman Tuhan berkata, di dalam kelemahanku lah
justru kuasa-Mu menjadi sempurna. Mengalami Kristus seringkali diizinkan dalam masa-masa yang sulit. Bukan masa-masa yang enak, bukan masa-masa yang nyaman, saudara. Betul, bukan. Teman saya tadi, tadi saya cerita, dia bilang, saya baru memutuskan 1 tahun ikut Tuhan. Tapi saya sudah mengalami badai. Tapi saya udah meletakkan dasar, saudara. Dari tahun lalu saya sudah katakan, ikut Yesus tidak selalu enak. Ikut Yesus bukan berarti tidak ada badai. Ikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Tapi justru di dalam badai, kita akan mengalami Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Lagu lama. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jangan bilang mau iring Yesus selama-lamanya, kalau cuma dalam masalah aja kita udah nggak memuji menyembah Tuhan. Bagaimana kita mau ikut Yesus selama-lamanya bagaimana kita mau ikut Yesus selama-lamanya kalau karena masalah aja kita udah berhenti menyembah Tuhan. Ya. Mengalami Yesus. Alkitab memberi kita contoh. Sakius, orang pendek, pemungut cukai, dikucilkan orang, dijauhin orang, tapi dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaannya dengan Yesus membawa kepada pertobatan. Guru, aku akan mengembalikan 4 kali lipat orang yang sudah aku peras. Ya, perjumpaan dengan Yesus membawa seseorang pada pertobatan. Perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Seorang perempuan tidak baik, punya 5 suami, dan yang sekarang tinggal bersama dengan dia bukan suaminya. Perjumpaan dengan Yesus membawa perempuan ini pada pertobatan, dan membawa perempuan ini pada kesaksian, sehingga seluruh kota Samaria menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Itu ayat 38 yang dikatakan. Ya, seluruh kota percaya karena perkataan perempuan itu. Saudara bayangkan, perempuan sundal, perempuan bukan baik-baik, omongannya tidak bisa dipercaya harusnya. Siapa mau percaya perkataan perempuan tidak benar? Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia ngomong, di situ ada kuasa Allah, ada roh Allah yang membuat orang lain percaya kepada perempuan ini. Luar biasa. Mengalami Kristus sehingga kita bisa cerita. Dan kalau kita cerita, di situ ada kuasa roh Allah yang bekerja. Bukan kita, tapi kuasa Allah. Orang kesurupan di Gerasa. Ya, orang gila yang dirasuki oleh legion. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa orang gila ini memenangkan satu kota, yaitu Dekapolis. Dipakai Tuhan. Jadi kalau saudara tetap mau dipakai Tuhan di masa-masa yang sulit ini, alami Tuhan. Maka saudara akan menjadi saksi Kristus.
dengan kuasa Roh Allah. Beda ya antara orang yang bersaksi tapi tidak mengalami, dan orang yang bersaksi karena mengalami. Beda sekali. Kalau saudara betul-betul mengalami Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan powerful. Membawa orang pada pertobatan. Amin. Jadi saksi, ya. Makanya saya bilang gini, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku. Saksiku, kata Tuhan. Ya, saksi itu, saudara, kalau di pengadilan hukum biasa, saksi itu adalah ada beberapa saksi. Saksi yang pertama adalah orang yang betul-betul melihat langsung kejadian. Wah, ada kecelakaan. Ini saksi matanya, Pak, ya, karena dia betul-betul melihat kejadian langsung. Saksi mata. Ada lagi namanya saksi ahli. Wah, ini kejadiannya seperti ini, kita coba panggil ahlinya. Ini saksi ahli. Kenapa? Karena dia menguasai betul. Ya, kalau saudara dibilang kamu akan menjadi saksi Kristus, maka saudara harus menjadi orang-orang yang betul-betul mengalami Kristus. Kalau saudara tidak mengalami Kristus, maka kita tidak bisa menjadi saksinya. Bagaimana saudara mau cerita tentang Yesus kalau saudara tidak mengalami Yesus? Makanya kita bersyukur kalau kita diproses oleh Tuhan. Kita diizinkan Tuhan melewati satu badai. Kenapa? Karena kita diizinkan Tuhan terlebih dahulu menikmati kuasanya supaya kita bisa cerita kepada orang lain. Baru saudara disebut saksi. Kok kamu bisa pede bilang saya saksi Kristus? Karena saya sudah mengalami sendiri bagaimana hebatnya kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau jadi saksi, maka saudara harus mengalami terlebih dahulu sebelum orang lain mengalami. Jadi berbahagia kalau kita diizinkan Tuhan melewati satu proses. Karena kita diizinkan terlebih dahulu menikmati kasih karunia, menikmati kuasa Tuhan, dan kita pantas disebut saksi Kristus. Yang kedua, saudara harus menjadi saksi Kristus dengan satu keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus berkata begini, sebab aku yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Rasul Paulus dengan yakin, dengan kokoh, ya, yakin, itu nggak ada keraguan, saudara. Yakin itu tidak ada kebimbangan. Aku punya keyakinan yang kokoh. Jadi kalau Paulus yakin terhadap Injil, maka apapun yang terjadi tidak akan pernah menggeser keyakinannya terhadap Injil. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau saya dan saudara hari-hari ini mengalami masa yang sulit dan kita mulai meragukan Tuhan, mulai bimbang dengan Tuhan, maka artinya selama ini kita belum sungguh-sungguh yakin dengan Injil yang sudah kita terima. Kita belum sungguh-sungguh percaya terhadap Injil yang kita terima. Karena Paulus bilang, aku yakin Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau saudara tidak yakin terhadap Injil, maka saudara tidak yakin akan kuasa Allah yang menyelamatkan. Kalau saudara percaya kuasa Allah menyelamatkan kita, maka apapun yang terjadi, sesulit apapun badai hidup kita, kita tidak akan meninggalkan iman percaya kita. Kita tidak akan bergeser keyakinan kita terhadap Injil. Nah, itulah yang disebutkan bait Allah yang kokoh, kuat, tidak tergoncang.
Masalahnya ada di mana? Keraguan-raguan. Saudara, Injil bukan berita hoax, ya. Hari ini 31 Oktober 2021. Ada dua perayaan hari ini. Yang pertama adalah perayaan Halloween. Orang-orang memuja, menyembah setan. Dan hari yang kedua, hari ini kita merayakan reformasi gereja. Yang ke-504 tahun. Saya bersyukur hari ini kita merayakan reformasi Protestan 504 tahun. Mari ini bukan cuma sekedar hari perayaan, tetapi kita juga mereformasi diri kita. Mereformasi lagi nih iman kita, keyakinan kita. Mereformasi lagi kepercayaan kita, bagaimana selama ini kita percaya kepada Tuhan. Mereformasi lagi cara ibadah kita kepada Tuhan. Mereformasi karakter kita, mereformasi mental kita, mereformasi pikiran kita. Ini saatnya. Saya masih sangat percaya dan yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara mau jadi saksi Kristus, maka saudara harus yakin. Yakin, betul-betul yakin, sungguh-sungguh yakin, 100% yakin. Kalau saudara nggak yakin, saudara nggak bisa jadi saksi Kristus. Nggak bisa. Bagaimana saudara mau bilang Tuhan Yesus baik kalau saudara sendiri tidak yakin? Ya, ada teman datang sama saudara nangis-nangis, aduh masalah saya berat. Bagaimana saudara bisa bilang percaya sama Tuhan, padahal saudara sendiri tidak percaya? Bagaimana saudara bisa kasih nasihat, padahal saudara sendiri ragu-ragu? Maka itu yakinkan diri saudara terlebih dahulu. Maka saudara bisa meyakinkan orang lain. Saksi Kristus adalah orang yang betul-betul percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau saudara mau jadi saksi Kristus, percaya bahwa ada janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Firman-Nya berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku menyertai engkau. Ya, siapa yang janji? Bukan saya, bukan Ko Yusak, bukan Om Kim Guan, tapi yang janji adalah Tuhan Yesus Kristus. Penyertaannya sampai kesudahan zaman. Kalau kita percaya, maka bukan hanya di situasi yang enak, tapi di situasi yang sulit pun ada penyertaan Tuhan di situ. Artinya apa? Saudara, kita tidak berjuang sendiri di dunia ini. Tapi ada Tuhan Yesus yang menyertai lewat kuasa Roh Kudus. Yang memampukan kita untuk tetap setia menjadi saksi Kristus sampai kesudahan zaman. Hari ini kita sudah belajar melihat satu peristiwa, satu cerita yang begitu ajaib lewat Rasul Paulus dan Silas. Bagaimana dia tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Bagaimana dia tetap memuji menyembah Tuhan dalam keadaan kaki yang terpasung. Memuji dan menyembah Tuhan dalam penjara yang gelap. Ya, kita masih enak memuji menyembah Tuhan di rumah yang nyaman pakai AC. Tapi Paulus dan Silas di dalam penjara yang gelap dengan kaki yang terpasung, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Bukan cuma itu, dia tetap fokus kepada jiwa keselamatan orang lain, bukan mementingkan dirinya sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, Paulus bisa aja ketika lepas, dia langsung keluar, tidak peduli kepala penjara mau mati, mau bunuh diri, nggak peduli.
Tapi tidak. Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Dan akhirnya berita Injil boleh disampaikan dan menyelamatkan orang lain. Mari saudara, jemaat GBT-JCC, kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi orang-orang yang tetap memuji, menyembah Tuhan dalam keadaan yang sulit. Kita mementingkan keselamatan orang lain. Jangan kita menjadi egois di masa yang sulit ini. Dan mari kita tetap menjadi saksi Tuhan lewat perkataan perbuatan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Bukankah itu pertanyaan semua orang? Mari kita menjawab. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ya, hari ini dasar sudah diletakkan. Ke depan akan ada api yang menguji iman kita. Mari buktikan saya dan saudara adalah bait Allah yang kokoh, yang tidak bergoncang. Kapan? Tidak tahu. Ada orang yang sudah mengalami badai, sedang mengalami badai, atau ada juga yang akan mengalami badai. Tapi yang pasti, siapkan diri kita. Karena satu hari kelak nanti, pekerjaan ini harus diuji lewat api. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh dalam iman percaya kita sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat benih firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya kami sudah diletakkan dasar lewat benih firman Tuhan. Dan kami mau memperhatikan hidup kami supaya kami bisa membangun hidup kami betul-betul di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami saksimu, kami mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan. Kami mau tetap memuji menyembah Tuhan dalam keadaan yang sukar. Kami mau tetap memperhatikan keselamatan orang lain. Kami tidak mau menjadi egois, tapi kami tetap mau menjadi saksi Tuhan, membawa orang lain pada keselamatan sampai Tuhan Yesus datang. Urapi kami, berkati kami. Kami tidak tahu kami tidak tahu Tuhan akan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kami percaya, kami mau terus mengalami Kristus. Kami mau terus yakin dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan kami tetap percaya penyertaan Tuhan bukan hari ini dan kemarin, tapi besok sampai kesudahan zaman. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Benny Mayor yang sudah menjadi penyampai firman Tuhan sore hari ini, sangat memberkati kita semua. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti hari Rabu kita ada worship night. Saya mengundang saudara untuk kita sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan perenungan-perenungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati setiap kita. Setiap hari Jumat juga kita ada Bible study, saudara. Ya, mari kita bergabung setiap hari Jumat jam 18 ya di room Zoom yang sama dengan room Zoom hari ini. Worship night juga room Zoom-nya sama. Jikalau saudara misalnya bingung cari linknya, klik aja room Zoom yang hari ini saudara ikuti. Ya, di jam-jam hari Rabu jam 19, hari Jumat jam 18. Ya, dan bagi saudara yang rindu untuk didoakan atau konseling secara personal, silakan menghubungi saya ya di nomor WhatsApp 085159523664. Dan untuk recording ibadah yang Bapak Ibu Saudara ikuti dapat disaksikan di YouTube channel Yerusalem Community Church. Untuk persembahan dan persepuluhan, saudara boleh langsung mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur hari ini kami disegarkan
Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan, dan ada kekuatan baru, pengharapan baru untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Kami bersatu berdoa untuk Indonesia, lawat Indonesia, dalam nama Yesus, pulihkan Indonesia. Kami mohon damai sejahtera-Mu turun di tengah bangsa dan negara kami, memulihkan setiap keterpurukan, setiap kemelut yang ada di tengah bangsa kami. Tuhan yang menolong. Berdoa buat para pemimpin kami, hikmat Tuhan, urapan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan. Dan kami percaya Tuhan, setiap keputusan yang diambil itu merupakan bagian Tuhan merenda rancangan yang indah buat bangsa dan negara kami. Kami bersatu berdoa sore hari ini Tuhan buat hamba-Mu Pastor Benny Mayor yang sudah Tuhan pakai dengan begitu luar biasa. Urapan Tuhan terus nyata untuk hidup beliau, membawa beliau semakin kagum akan Engkau, setiap hari bertumbuh dalam kecintaan akan Engkau, dalam pelayanannya, dalam usaha yang dikerjakan. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, kesehatannya, masa depan yang ada dalam cengkraman tangan Tuhan. Lewat hidup Pastor Benny Mayor, nama Tuhan dipermuliakan, lebih lagi banyak orang yang mengalami Engkau, mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Yerusalem Community Church. Tuhan terus pimpin kami, biar kami boleh semakin antusias setiap hari mengalami dan mengenal Engkau. Setiap hari kami mau semakin antusias bersaksi dan memberitakan Injil. Setiap hari kami mau semakin kuat tekun dengan sukacita menjadi pelaku firman Tuhan. Kami jadi teladan, kami punya integritas, dan kami mau membagi hidup kami buat orang-orang di sekitar kami, memuridkan, sehingga lingkungan kami tidak hanya mendengar tentang kasih Yesus, tapi mengalami kasih Yesus lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari saudara kita tadahkan tangan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela penuh sukacita, kekuatan dari Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan, ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, komunikasi di dalam keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang pulihkan, Tuhan berkati untuk kesehatan, untuk pekerjaan, usaha, untuk studi, untuk masa depan, pergaulan, hubungan relasi kami dengan rekan-rekan di sekitar kami. Tuhan, semua yang Tuhan percayakan bagi kami, ajar kami untuk kelola dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.